arus globalisasi, modernisasi ini memang tidak bisa dibendung ya. Jadi itu adalah salah satu dampak ya bagaimana pola makan manusia juga jadi makin lama makin seragam gitu ya di seluruh di mana-mana kita bisa ketemu makanan yang sama itu ya. Bahkan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu itu, ini mungkin di luar konteks remaja ya, tapi remaja itu makan itu nggak jauh-jauh dari orang dewasa di sekitarnya sebetulnya. Ya, remaja itu biarpun dunianya meluas ya, dia bisa gadgetan, dia temennya tambah banyak, dia makin peran peer itu semakin penting, tapi sebetulnya peran orang tua itu tidak berkurang kalau orang tuanya mampu beradaptasi. Nah, itu balik lagi tadi intermezzo sedikit saya itu 4 tahun yang lalu ya, saya lupa persis ya, saya itu jalan-jalan di Wamena, naik ambulans keliling dari puskesmas di desa loh, Mbak Tan ya, yang orang dia ketemu masyarakat asli Papua yang pakai token, nggak pakai baju gitu ya. Saya lihat ada jalan ya ke arah kota itu bawa wortel seger-seger ya. Terus saya ketemu lagi yang jalan pulang bawa apa di tokennya? Mie instan. Aduh, rasanya hati tuh gimana gitu ya. Betapa ya, itu pasti multifaktorial. Remaja tuh nggak jauh-jauh gitu ya, jangan dari kita ini juga ya. Tapi sebelum masuk masa remaja ini ya, ini sebetulnya ada masa emas di mana orang tua itu berperan besar untuk membentuk selera. Ya, kita tuh kan sebetulnya makan tuh yang lebih berperan tuh otomatisasi. Yang udah dibentuk, kebiasaan sehari-hari yang udah dibentuk ya. Udah nggak kayak waduh gizi seimbang. Wah, kalau sayuran itu kaya dengan ini, kan nggak kepikir lagi ya. Makan itu apa yang ada dan sesuai selera kita saat itu. Gitu ya. Jadi itu dibentuk di rumah. Nah, jadi di masa setelah balita ya, kalau 2 tahun itu ibu-ibu tuh sampai wah ya, pertanyaannya ke dokter Tan itu ya, di Instagramnya dokter Tan itu sampai detail sekali ya. Dokter Tan tuh kalau ngirim itu ke saya itu wow ya, terus saya juga suka lihat di Instagram dokter Tan, luar biasa ya, sampai detail sekali, boleh nggak dikasih minyak ini, boleh nggak ini ya. Tapi makin lama tuh makin bukan lagi menjadi perhatiannya sudah bergeser ya ke masalah sekolahnya, ke yang lain-lain. Nah, ini jadi sering terlupakan ini masalah makan ini. Udah deh begitu ini ya, apalagi kemudian saudara-saudara ya suka datang, sepupunya ya, lihat sepupunya makan itu, dia ikut juga makan itu ya, nonton TV ya. Itu riset yang di-share sama Dr. Ian beberapa minggu lalu ya, ketika kami sama-sama berdiskusi, itu ada berapa 30 tayangan iklan makanan per jam per stasiun TV. Tertinggi dibandingkan Cina, Malaysia, dan Korea. Risetnya. Itu kan wow banget. Di jam tayangan anak-anak. Ya, anak saya masih punya anak SD, tapi saya nggak punya TV di rumah ya. Jadi anak-anak saya itu hanya nonton YouTube dan Netflix saja. Gitu ya, tapi ya itu gambarannya betapa kita itu lost nih. Ya, kalau udah remaja itu sebetulnya tantangan kita lebih sulit ya. Ya, remaja itu dengan aspek perkembangan, dengan pubertasnya, dengan brain development-nya itu jauh lebih kompleks. Nah, sebetulnya masa emas orang tua membentuk selera itu di pra remaja ini nih, usia SD awal ini. Itu masa emasnya. Di situ juga masa emas untuk bicara macam-macam tentang segala macam resiko yang ditakuti orang tua ya untuk terjadi di masa remaja. Termasuk soal kehamilan, termasuk soal narkoba, soal seks, lifestyle pada keseluruhannya. Itu masa emas itu di pra remaja sebetulnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.